Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan bahwa hari ini kita memasuki hari baru. Tuhan telah menjaga, melindungi kita sepanjang malam dan kita boleh bangun dengan tubuh sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan juga dalam renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat kemurahan bagi kami Bapak yang telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam istirahat kami. Dan terima kasih buat hari yang baru ini, dan kami yakin jadi hari yang penuh berkat bagi kami. Lalu terangilah hati dan pikiran kami Bapa, karena kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami memahaminya dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Lukas surah pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus di kota Daud. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Tema kita pada pagi hari ini adalah Kristus datang memberi kesukaan besar bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sekitar Bethlehem ada padang penggembalaan. Dan di sana ternyata ada para gembala yang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari ketika Yesus lahir. Saudara-saudara, yang namanya para gembala yang menjaga ternak, justru di waktu malam hari mereka akan sangat waspada. Jika di waktu siang mereka waspada, maka di malam hari akan lebih waspada, karena di kegelapan malam akan sulit menjaga kawanan itu. Binatang buas yang mengancam, pencuri di waktu malam yang juga menjadi bahaya tersendiri bagi hilangnya ternak yang mereka jaga. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, dalam situasi yang sedemikian ketika Yesus lahir, tiba-tiba nas ini berkata kepada kita, malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan sinar terang meliputi mereka. Tentu itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka, menyilaukan mata dan secara tiba-tiba. Mungkin mereka akan merasa bahwa ada ancaman yang sangat luar biasa. Mungkin ancaman kepada nyawa mereka, mungkin juga ancaman akan ternak yang mereka jaga. Saudara terkasih nama Tuhan, mereka kaget dan tersadar bahwa ada sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, bahwa malaikat Tuhan itu tahu bahwa para gembala ini merasa takut. Dan dia langsung berkata kepada mereka, "Jangan takut." Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, para gembala ini yang menjaga kawanan ternak mereka merasa ketakutan di malam hari melihat cahaya yang secara tiba-tiba. Dan kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malaikat ini memberitakan suatu kesukaan besar, yaitu Kristus telah lahir. Itu adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mengapa itu menjadi suatu kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Karena manusia tatkala mereka telah jatuh di dalam dosa, maka mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka hanya akan mendapatkan murka Allah, hukuman yang datang dari Tuhan. Dan itu bukanlah suatu kabar baik. Hukuman adalah suatu kabar buruk. Dosa yang mengakibatkan hukuman yang datang dari Tuhan membebani manusia itu hari demi hari dalam hidupnya.
Dan saudara terkasih nama Tuhan, ketika manusia menyadari, mengetahui bahwa ada Tuhan yang datang, juru selamat yang datang, maka itu adalah suatu kabar baik, bahwa yang tadinya tidak ada lagi jalan untuk selamat, bahwa yang tadinya hanya akan mendapatkan hukuman, tapi sekarang ada yang akan menyelamatkan. Tapi sekarang ada harapan yang baru untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan. Karena Dia, Juru Selamat itu sudah datang. Dia telah lahir. Maka malaikat itu berkata, kesukaan besar. Kelahiran Kristus, kedatangan Kristus di dunia, memberi kesukaan besar, menghilangkan ketakutan manusia. Ketakutan manusia akan hukuman yang kekal. Ketakutan manusia akan perjalanan hidup yang rumit dan sulit. Tapi ketika Kristus datang, Dia yang adalah Sang Immanuel, yang menyertai kita senantiasa, yang menjanjikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan sangat jelas bagi kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, bahwa dikatakan ini adalah suatu kesukaan besar, di mana Kristus telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang terkasih, para gembala ini meninggalkan keluarga mereka. Para gembala ini meninggalkan anak-anaknya, istrinya di rumahnya, lalu mereka menjaga kawanan ternak mereka. Tapi ketika mereka mendengarkan bahwa Kristus sudah datang, dan itu suatu kesukaan besar, mereka diliputi dengan sukacita yang baru. Dan kemudian kalau kita membaca ayat selanjutnya, mereka akan meninggalkan ternak mereka dan pergi mencari Tuhan untuk memuliakan Dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di dunia ini tidak ada lagi manusia yang tanpa dosa. Semuanya memiliki dosa. Dan manusia tidak akan pernah selamat dengan kemampuannya. Akalnya tidak akan mampu menyelamatkan dia. Kekayaannya tidak akan pernah mampu menyelamatkan dia. Kekuatannya, jabatan tidak akan mampu menyelamatkan dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, Kristus datang dengan tujuan untuk menyelamatkan, dengan tujuan untuk memberikan keampunan, dengan tujuan untuk memberikan kita hidup yang kekal. Itulah sebabnya Dia datang di tengah dunia ini. Dan malaikat Tuhan pada pagi ini berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sederhana saja, juru selamat. Bahkan mungkin anak sekolah minggu sudah tahu. Juru masak berarti ahli memasak, kemampuannya memasak dengan baik. Juru mudi berarti kemampuannya untuk mengemudikan dengan baik. Dan juru selamat berarti dia adalah pekerjaannya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan saya dan saudara. Apakah Anda bersuka cita mendengarkan kabar ini? Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Yesus datang untuk mengampuni dan menebus dosa saudara. Yesus datang untuk memberikan kelepasan bagi saudara dan saya. Adakah Anda masih merasa takut? Ataukah Anda sudah merasakan kebahagiaan hari ini? Sukacita yang besar untuk kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kehadiran-Mu memberikan kami sukacita yang besar. Kehadiran-Mu memberikan kami kebahagiaan. Tuntunlah kami di dalam jalan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Jika ada di antara mereka yang masih ragu akan karya penebusan yang Engkau kerjakan di kayu salib, jika ada di antara mereka yang ragu bahwa Engkau juru selamat yang telah lahir di tengah dunia, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus menjamah hati mereka, dan biarlah mereka boleh datang kepada Kristus Tuhan untuk mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Dan kami berdoa juga ya Allah kami, jika ada di antara saudara kami yang saat ini sedang lemah, yang sakit, biarlah Engkau Allah menjamah mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, dan yang berkekurangan biarlah mereka mendapatkan kecukupan dan kelimpahan daripada Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Edi Katolik yang dalam pemulihan, biarlah Engkau Allah memulihkan kesehatannya. Dan doa kami kepadamu, kami berdoa buat gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan Injil Indonesia,
Kamu robot Ibu Ketua Umum, bahkan hambamu sebagai sekretaris umum, bahkan juga bendahara umum, para ketua, para bendahara, para sekretaris, semua pelayan Tuhan di gereja Tuhan, GKPI, berkati mereka semua, bahkan hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja apapun di Indonesia ini, bahkan di dunia, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ataupun di waktu lain, bila Tuhan juga memberkati mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapa. Anak-anakmu sebentar lagi akan melakukan aktivitas berangkat kepada pekerjaan mereka, sertai lindungi dan berkatilah mereka semua. Biarlah berkat Tuhan kelimpahan daripadamu tercurah bagi mereka semua ya Allah. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mempraktikkan protokol kesehatan dengan 3M-nya. Selalu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di renungan firman Tuhan berikutnya.